Selamat berjumpa student sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas Euler dan Hamilton graph. Ada 3 bagian yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu 2 bagian pertama membahas tentang jalur dan sirkuit dari Euler dan Hamilton, dan juga akan dibahas mengenai aplikasinya. Bahasan kali ini sangat terkait dengan persoalan yang timbul di sekitar abad 18, bahwa di Prusia, sekarang namanya kotanya Kaliningrad, kotanya seperti ini strukturnya. Jadi ada beberapa bagian di kota, kemudian ada sungai, ya, ada pulau di tengah sungai atau delta, dan di sini dari setiap sungai itu ada jembatan, ya, ada sebanyak 7 jembatan yang menghubungkan masing-masing daratan. Persoalannya adalah bagaimana caranya agar kita dapat melewati semua jembatan yang ada dari sebuah titik asal dan kembali ke titik asal tersebut. Dan di jembatannya itu hanya dilewati 1 kali. Ya. Dan persoalan ini kemudian dipelajari oleh seorang ilmuwan namanya Leonhard Euler ini ya. Dan akhirnya dia menemukan bahwa dari konstruksi yang seperti ini, struktur seperti ini itu tidak bisa ditemukan jalur tersebut. Dan apabila jembatan ini dimodelkan dengan menggunakan graf, maka akan menghasilkan multigraf seperti ini. Ya. Untuk menjawab persoalan mengenai Königsberg, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, definisi mengenai yang namanya Euler circuit. Jadi sebuah sirkuit yang melintasi semua edge dari graf itu. Ya, jadi dan sirkuit ya dari sebuah titik menelusuri semua sisi dan kembali ke titik asal. Nah, apabila tidak kembali ke titik asal disebut sebagai Euler path. Contohnya seperti ini, ada graf G1, G2, dan G3. Pertanyaannya adalah manakah yang mengandung Euler circuit dan manakah yang mengandung Euler graph ataupun tidak sama sekali. Solusinya adalah bahwa di G1 ini ada Euler circuit karena kita bisa menempuh semua sisi dan kembali ke titik asal. Contohnya di sini dari A, kemudian ke E, ke C, ke D, ke E kembali, ke B, dan ke A. Jadi semua sisi dilewati dan kembali ke titik asal. Ya. Tetapi di G2 dan G3 kita tidak bisa membuat Euler circuit. Ya, yang memungkinkan hanyalah membuat sebuah yang namanya Euler path. Ya, seperti di graf G3 ini kita bisa membuat sebuah jalur yang kalau kita mulai dari titik A, kemudian ke B, ke E, ke D, ke A kembali, ke C, ke D, dan ke B. Dan dibolehkan sebuah titik dilintasi lebih dari 1 kali. Intinya adalah semua sisi terlewati. Untuk bisa menentukan apakah sebuah graf itu Euler atau tidak, ada beberapa pengetahuan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa ketika kita membuat sebuah jalur atau path untuk membuat sebuah sirkuit Euler, kalau kita bermula dari sebuah titik A, kemudian kita menuju ke sebuah titik yang lain, titik B, maka akan membentuk sebuah garis. Ya. Nah, ini terkait dengan derajatnya, maka karena kita membuat garis, artinya akan membuat kontribut derajat 1 ke A dan 1 ke B. Ya. Kemudian ketika masuk ke B, dia keluar kembali, maka artinya itu ke B kita sudah kontribut 2. Derajatnya menjadi kontribut nilai 2 ke derajat dari B. Begitu seterusnya, kalau mau masuk ke sebuah titik kemudian keluar, maka itu akan kontribut 2 ke titik tersebut. Terus begitu sampai akhirnya kita akan kembali ke titik A. Artinya titik awal dari A ini haruslah genap karena ada pada saat dia keluar dan ada saatnya dia masuk ke titik tersebut. Ini terkait dengan derajat dari titiknya. Ya, bahwa setiap kita melewati sebuah titik, maka akan mengkontribusikan nilai 2 ke derajat dari titik tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa titik A haruslah derajat genap. Dan kesimpulan besarnya adalah bahwa artinya setiap titik yang ada di graf tersebut, kalau kita ingin membuat sebuah sirkuit Euler, maka titiknya itu harus semuanya berderajat genap. Kalau ada 2 titik saja yang punya derajat ganjil, masih bisa kita memungkinkan membuat sebuah jalur yang melintasi semua
sisi, tapi tidak kembali ke titik asal, yaitu bermula dari satu yang ganjil dan ke ganjil yang satunya lagi. Pada slide ini memberikan contoh bagaimana mengkonstruksi sebuah sirkuit Euler ya, bermula dari sebuah titik A, kemudian menambahkan sisi yang nempel ke dia terus berkelanjutan sampai dia kembali lagi ke titik A. Ya. Jika sudah membuat sebuah sirkuit Euler dan ternyata ada masih yang belum terhubung, maka kita akan mulai dari titik di mana ada kesamaan satu bagian yang sudah terbentuk sirkuit dengan yang lainnya. Kemudian di bagian tersebut, di sini contohkan dalam graf H, kita coba ulang lagi untuk membuat sirkuit Euler kembali bermula dari titik persamaan yang tadi. Sehingga kalau kita gabungkan, maka dia akan membentuk seluruhnya sirkuit Euler ya. Dengan syaratnya bahwa ini semua titik harus derajat genap dulu. Di sini bisa kita buat jalur dari pertamanya dari A, F, C dan B. C adalah titik kesamaan. Di C kita bisa buat lagi semacam sirkuit Euler dari C ke E ke D kembali ke C. Sehingga secara keseluruhan graf kita bisa membuat sebuah sirkuit Euler dari A, F, C, D, E ya, dari A, F, C, D, E, C kembali, B kemudian ke. Dan jika disusun algoritmanya secara umum dibuat seperti ini. Ini bicara tentang mengkonstruk sebuah sirkuit Euler pertama, kemudian seolah-olah menghilangkan yang sudah ada sirkuit Euler, kemudian kita concern ke yang belum kita buat sirkuit Euler, itu graf yang H-nya, kita susun kembali subgrafnya menjadi yang sirkuit Euler kembali dan digabungkan. Sehingga secara keseluruhan akan membuat sebuah sirkuit Euler dari sebuah graf yang titik-titiknya berderajat genap. Ini teorema Eulernya secara umum, bahwa sebuah graf yang terhubung yang minimal memiliki dua buah titik, dia akan memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap titiknya berderajat genap. Ya. Dan akan mempunyai Euler path, jalur Euler jika dan hanya jika hanya memiliki tepat dua buah titik yang berderajat ganjil. Sehingga dengan teorema ini, kembali ke persoalan awal mengenai jembatan Königsberg tadi, bahwa kita perhatikan ini adalah grafnya, dan derajat titik-titik dari graf ini berderajat ganjil semuanya. Sehingga artinya kita tidak bisa membuat sebuah sirkuit Euler dari titik manapun, ya. Mulai dari sebuah titik, melintasi semua sisi yang menggambarkan jembatan tadi dan kembali ke titik asal itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Berikutnya adalah contoh yang lain mengenai Euler circuit dan path. Di graf pertama ini ada dua buah titik yang berderajat ganjil, artinya dia punya path Euler. Ya, begitu jauh di sini bisa dibuat path Euler karena ada dua titik yang berderajat ganjil, ya, yaitu di yang B berderajat 3 dan D berderajat 3. Yang lainnya berderajat genap. Sementara pada graf ketiga ini semua titik yang di pinggir ini berderajat 3 sehingga kita tidak memungkinkan membuat baik sirkuit Euler maupun path Euler. Banyak sekali aplikasi dari penentuan graf ini Euler atau tidak. Salah satu contohnya itu adalah untuk menentukan jalan di sebuah kota yang sangat diperlukan bagi truk yang pembersih sampah di jalan-jalan menyapu sampah. Dia harus punya jalur melewati semua jalan, menyapu, dan kembali ke titik asal. Berikutnya, istilah kedua yaitu istilah Hamilton Path and Circuit. Jika Euler tadi concern ke sisi yang dilewati, ya, harus melewati semua sisi satu kali dan kembali ke titik asal, maka Hamilton bicara tentang bagaimana melewati semua titik tepat satu kali dan kembali ke titik asal. Sehingga disebut sebagai sirkuit Hamilton. Semuanya berawal dari sebuah puzzle yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang namanya Hamilton, ya. Puzzle-nya adalah sebuah bola yang terdiri dari 12 regular pentagons, ya. Ini bersisi 5, pinggir-pinggirnya ada 12. Dan jika dimodelkan menjadi grafnya akan menjadi seperti ini. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa melewati semua titik dan kembali ke titik asal.
Ya, puzzle ini akan sangat mudah kita cari solusinya. Salah satunya di sini yang diwarnai oleh biru ya. Jalurnya kalau Anda telusuri maka dia akan melewati semua titik dan kembali ke titik asal. Ingat, concernnya adalah melewati semua titik dan kembali ke titik asal, bukan melewati semua sisi. Ini merupakan definisi formal dari Hamilton path dan sirkuit ya. Sudah saya sampaikan tadi. Kalau path itu artinya melewati semua titik tapi tidak kembali ke titik asal. Kalau sirkuit melewati semua titik dan kembali ke titik asal. Ya, ini definisi formal juga melengkapi yang atas, makna yang di atas bahwa semua titiknya ini V terlewati. Ya, jadi X0 sampai Sn sudah terlewati semua, yang merupakan semuanya adalah anggota dari himpunan titik dan tidak ada yang sama titiknya. Xi tidak sama dengan Xj. Menandakan bahwa setiap titik hanya dilewati satu kali. Ini contoh pertanyaan bagaimana menentukan Hamilton circuit dan path. Bahwa yang G2 ini kita bisa buat Hamilton circuitnya ya. Contohnya adalah dari A ke B, kemudian ke C, ke D, ke E, dan kembali ke A. Itu sebuah sirkuit Hamilton karena melewati semua titik tepat satu kali. Sedangkan yang di G1 ya, ini G1 tidak mempunyai sirkuit Hamilton. Kenapa? Karena ada sebuah titik yang di tengah yang harus dilewati dua kali kalau kita ingin kembali ke titik asal. Berbeda dengan sirkuit Euler, tidak ada aturan sederhana yang bisa menentukan apakah sebuah graf itu Hamilton atau tidak ya. Namun ada dua orang ilmuwan yang membuat sebuah teorem. Yang pertama adalah ini Dirac theorem dari seorang ilmuwan ini ya, Gabriel Andrew Dirac, menyatakan bahwa untuk graf dengan titik yang lebih besar dari 3, maka dia akan mempunyai sirkuit Hamilton dengan syarat derajat dari setiap titiknya itu lebih besar daripada n/2. Senada dengan Dirac, ada juga Ores theorem, cuma dia menuliskannya dengan formula yang berbeda, bahwa syaratnya bahwa derajat dua buah titik yang terpisah, non-adjacent, yang tidak berdekatan, derajat U dan derajat V-nya itu lebih besar dari sama dengan N. Ini sebenarnya senada, karena kalau masing-masingnya adalah n/2, maka akan menjadi sama nada dengan yang ini ya. Sama intinya dengan yang Dirac theorem. Aplikasi dari Hamilton banyak. Salah satunya adalah untuk communication network, menentukan bagaimana berkomunikasi dalam sebuah jaringan agar sebuah titik hanya dilewati sekali dari data yang kita kirim. Kemudian persoalan yang terkenal adalah TSP, Traveling Salesman Problem. Ini persoalan bagaimana seseorang melewati setiap kota dalam sebuah peta tepat satu kali dan kembali ke titik asal. Ini contoh yang harus dilakukan oleh seorang tukang pos ya. Tukang pos itu ketika mengambil dan meletakkan surat dari setiap kota ke kota yang lain itu akan lebih efektif kalau dia melewati hanya tepat satu kali dan kembali ke titik asal. Berikutnya, contoh ketiga dari aplikasi Hamilton adalah untuk menentukan ini binary codes ya, untuk meminimalisasi efek dari transmission error. Ya, persoalannya disebut sebagai gray codes ya, dengan memperhatikan Hamilton circuit dalam sebuah graf yang namanya graf n-cube yang kita pernah bahas pada special graph di pertemuan yang lalu. Demikian pembahasan mengenai Euler path, Euler circuit, Hamilton path, dan Hamilton circuit pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dimengerti. Horace.